Kori di mana? Kori di kamarnya Bang Edwin. Kori sudah meninggal. Lebih baik kita sekarang telepon Bang Edwin. Ya halo Bang. Kori sudah meninggal Bang. Apa? Iya. Kori meninggal. Kau suruh sekarang Wina, suruh dia pakaikan baju kaos hijau, celana biru, terus bungkus pakai bed cover putih. Oke? Cepat. Oke Bang. Ya udah Wina, sekarang kamu pakai bajunya warna hijau, terus celananya yang warna biru, terus kita bungkus pakai bed cover. Ya udah sekarang. Sekarang kalian ke rumah Adi Sucipto. Rapikan semua bahan, alat, dan obat-obatan. Habis itu balik lagi ke sini supaya tidak mencurigakan. Oke Bang. Oke? Siap, Bang. Ayo Man, ikut aku. Tepat malam minggu, sudah 24 jam berlalu, mayat Urai Kori yang mulai membusuk mengeluarkan bau. Tersebab sudah mulai mengundang kecurigaan, Edwin memutuskan untuk membuang mayat korban. Namun sepanjang malam sudah mengukur jalan, mereka tak menemukan tempat pembuangan yang dinilai aman. Alhasil, mereka dibekap kebingungan. Bagaimana bos? Kita mau buang kemana ini? Aduh, baunya udah gak enak, Bos. Udah busuk. Ya sudah, kita bawa aja keluar kota. Kita buang di sana. Baik bos. Komplotan Edwin mulai putus asa, sementara jarum waktu terus berdetik tanpa jeda. Melambung 150 km dari kota Pontianak, mereka ke Kabupaten Landak. Ayo kita buang. 1, 2, 3. Sekarang udah mana? Ayo kita cabut. Ayo. Sungguh tragis, hidup Urai Kori yang singkat berakhir miris. Mayatnya ditemukan warga terapung di permukaan kolam bekas galian tambang. Setelah 24 jam lebih dibuang. Kondisi jenazah sudah membusuk dengan luka memar di kepala, wajah, dan hampir di sekujur tubuhnya. Hasil visum menyimpulkan adanya trauma di leher serta dada korban, penyebab kematian akibat otak alami pendarahan. Identitas korban yang dikantongi polisi bernama Urai Kori, namun duduk perkara penyebab korban mati masih belum diketahui. Beberapa jam kemudian, polisi melakukan sejumlah penangkapan. Berbekal keterangan saksi serta penelusuran plat nomor mobil pelaku yang dilihat di lokasi,
satu persatu tersangka pelaku dapat dikenali. Termasuk Edwin Rahadi Usman yang diduga kuat dalam pembunuhan korban. Yang mengejutkan, ketika polisi melakukan penggeledahan, tanpa disengaja polisi membongkar kasus lanjutan. Pemantiknya adalah bau yang mencurigakan. Begitu pintu kamar dibongkar, berbagai alat produksi narkoba dengan segala bahan bakunya langsung terpapar. Edwin Rahadi pun membungkam, tak dapat mengelak dengan segala barang bukti terekam. Bahkan tidak hanya narkoba, polisi juga menemukan 2 senjata api ilegal dengan ratusan butir peluru tajam, serta uang palsu pecahan $100 Amerika sebanyak 6.030 lembar yang siap edar. Ketiga kasus saling berkaitan, namun yang menjadi perkara utama adalah kasus pembunuhan. Dia normal, tapi waras. Saya bilang ini perbuatan sadis, ya, perbuatan seorang gadis 18 tahun. Dia pukuli dari sore dan lihat kawan-kawannya. Cuman kan awalnya tidak berani karena diancam. Dia dipukuli, telanjangnya disiksa dengan besi itu dilihat oleh kawan-kawannya. Cuman kawannya itu malah lagi perempuan ini dia telanjangi, suruh orang ini menyetubuhi orang lain yang menyetubuhi. Cuman yang 2 orang ini tidak mau. Penyidik memborong 3 pasal untuk menjerat Edwin Rahadi, yakni Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, Pasal 113 Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 1 Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata ilegal. 3 Desember 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup dan denda 2 miliar rupiah terhadap terdakwa Edwin Rahadi. Edwin pun melakukan upaya banding, namun 9 Maret 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yakni hukuman seumur hidup dan denda 2 miliar rupiah. Usaha Edwin Rahadi terus berlanjut. Demi luput dari hukuman maut, Edwin Rahadi menempuh kasasi. 21 Juni 2011, Mahkamah Agung membacakan putusan kasasi berupa pidana mati terhadap Edwin Rahadi karena terbukti melakukan pembunuhan berencana, memproduksi narkotika golongan 1, menguasai senjata api ilegal dan menganiaya anak. 26 Juli 2016, setelah 6 tahun masa penantian eksekusi hukuman, Edwin Rahadi diungsikan ke Lapas Batu, Nusa Kambangan. Edwin termasuk dalam daftar 14 narapidana mati. Saat itu, media menyebutnya hukuman mati jilid 3. Namun takdir berkata lain. Edwin Rahadi luput dari hukuman mati jilid 3. Ia tidak termasuk dalam barisan yang dijemput maut seperti Freddy Budiman, Humphrey Ejike, Michael Titus, dan Sheikh Osmane. Edwin Rahadi Usman dan rupa-rupa kejahatan, sekerancang jahat anak bekas pejabat.